Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 61. Akan tetapi ucapan ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Qin Xian, bahkan seperti tidak didengarnya, matanya masih menatap wajah Su Hengnya dan akhirnya ia pun berkata, "Su Heng, benarkah apa yang dikatakan oleh Qin Liong tadi?" "Apa? Kata-kata yang mana maksudmu?" "Tentang orang yang mencintaku tanpa pamrih untuk dirinya sendiri dan dia hanya mendambakan kebahagiaanku. Benarkah itu, Su Heng?" Di dalam suara ini terkandung nada permohonan dan pengharapan yang menggetar melalui suaranya. Sejenak Kam Hong memandang tajam, mereka saling pandang dan akhirnya Kam Hong hanya menarik napas panjang lalu mengangguk. "Kam Su Heng." Qi Xian berseru dan menangis sambil menubruk Su Hengnya yang lalu memeluknya. Darah itu menangis di dada Kam Hong yang menggunakan tangannya untuk mengelus rambut yang hitam halus itu. Air mata membasahi bajunya dan menembus membasahi kulit dadanya, bahkan terasa seolah-olah menembus kulit dan menyiram perasaan, menimbulkan kesejukan seperti bunga kekeringan menerima curahan air hujan. "Su Heng," akhirnya Qi Xian dapat meredakan tangisnya dan bertanya, suaranya lirih tanpa mengangkat mukanya dari dada pendekar itu. "Kalau benar engkau mencintaku seperti cintaku kepadamu." "Ya, tak perlu aku mengaku, aku memujamu sejak dahulu, Su Heng." "Kalau benar engkau cinta padaku, kenapa sikapmu begitu? Kenapa engkau seperti mendorongku untuk menerima pinangan orang lain?" Kam Hong mencium rambut kepala yang bersandar di dadanya itu, dekapannya menjadi kuat untuk beberapa lama, kemudian mengendur lagi dan dia pun berkata, "Sumoy, semenjak aku merasakan bahwa hubungan antara kita berubah. Semenjak aku melihat gejala bahwa engkau jatuh cinta kepadaku seperti cinta seorang wanita terhadap pria, dan aku melihat kenyataan bahwa perasaan hatiku pun condong seperti itu, mencintamu bukan sebagai seorang Su Heng terhadap Sumoynya melainkan sebagai seorang pria terhadap seorang wanita, maka aku menjadi khawatir sekali. Karena itulah maka aku dahulu sengaja meninggalkanmu bersama Sim Hong Bu." Pendekar itu berhenti bicara dan Qi Xian yang tadi mendengarkan penuh perhatian, lalu bertanya, "Akan tetapi, mengapa, Su Heng? Mengapa? Apa salahnya kalau kita saling mencinta sebagai wanita dan pria, bukan hanya sebagai Su Heng dan Sumoy? Apa salahnya? Ingatkah engkau akan ucapan Qin Liong tadi?" Dia bermata tajam dan berotak cerdas, sekilas pandang saja dia telah dapat menyelami sampai mendalam. "Aku mencinta padamu, Sumoy, dan cintaku bukan hanya untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku ingin melihat engkau berbahagia. Aku melihat kenyataan bahwa aku adalah seorang yang sudah berusia jauh lebih tua daripadamu. Selisih antara kita belasan tahun. Aku khawatir bahwa kelak engkau akan menyesal dan tidak berbahagia di sampingku. Aku melihat betapa engkau jauh lebih tepat menjadi sisihan pendekar-pendekar muda seperti Hong Bu atau Qin Liong. Karena itulah maka aku seperti mendorongmu, aku hanya ingin melihat engkau berbahagia, Sumoy. Nah, sudah kukeluarkan semua isi hatiku." Pendekar itu menarik napas panjang, hatinya terasa lapang setelah dia mengeluarkan semua itu. Qi Xian melepaskan diri dari pelukan dan melangkah mundur selangkah, lalu memandang Su Hengnya dengan sinar mata penasaran. "Su Heng, kalau aku mencinta hanya karena melihat usia muda, wajah tampan, kedudukan, harta benda, kepandaian dan semacamnya lagi, berarti aku hanya mencinta semua keadaan dan sifat itu, bukan mencinta orangnya. Akan tetapi aku mencintamu karena dirimu, karena engkau adalah engkau, Su Heng. Mengapa bicara tentang perbedaan usia segala? Kenapa engkau yang katanya mencintaku dan ingin melihat aku berbahagia, malah tega meninggalkan aku sendirian, membiarkan aku merana dan sengsara dan menderita rindu, kemudian malah tega hendak mendorongku menjadi istri orang lain? Su Heng ingin melihat aku berbahagia, atau ingin melihat aku sengsara? Kebahagiaan hanyalah apabila aku berada di sampingmu, Su Heng. Sumoy, kau maafkan aku." Dengan penuh keharuan hati Kam Hong lalu merangkul darah itu. Qi Xian mengangkat mukanya, berdekatan dengan muka Su Hengnya dan seperti ada daya tarik sembrani yang kuat, entah siapa yang bergerak lebih dulu, tahu-tahu mereka telah berciuman dengan mesra. Cinta asmara bukan sekedar terdorong oleh daya tarik masing-masing antara pria dan wanita, walaupun tentu saja dimulai oleh suatu daya tarik. Daya tarik itu bisa saja berupa wajah rupawan, kedudukan tinggi, harta benda, kepandaian, atau keturunan keluarga orang besar.
Akan tetapi juga dapat berupa sikap yang menyenangkan hati yang tertarik, tentu saja sikap ini pun bermacam-macam sesuai dengan selera masing-masing yang tertarik. Akan tetapi, hubungan kasih sayang ini barulah mendalam dan juga membahagiakan orang yang dicintanya. Sebaliknya, cinta asmara yang didorong oleh keinginan menyenangkan diri sendiri, sudah tentu akan bertumbuh kepada banyak hal yang mendatangkan derita. Derita ini timbul karena sekali waktu tentu orang yang dicintanya itu akan melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak menyenangkan hatinya lagi. Tiada sesuatu yang kekal di dalam kehidupan ini kecuali cinta kasih. Seperti kita ketahui, Sim Hongbu meninggalkan daerah Lokyang dan pergi menuju ke Xinyang bersama Chu Pek-in, Chu Kangbu dan Yufi. Mereka tidak tahu bahwa gerak-gerik mereka itu telah diawasi sejak lama dari jauh oleh banyak pasang mata yang bersembunyi-sembunyi. Baru setelah mereka tiba di sebuah hutan kecil di lereng gunung, mereka berempat merasa heran melihat munculnya belasan orang yang sudah mengepung mereka. 4 orang itu bersikap tenang, bahkan Hongbu tersenyum mengejek dengan hati terasa geli. Orang-orang ini mencari penyakit, pikirnya. Akan tetapi sedikit pun hatinya tidak menjadi marah. Kemarahan jauh dari hati Hongbu pada saat itu. Dia telah menemukan kesejukan hati yang baru, setelah dia mengenal Pek-in sebagai seorang gadis yang wajar, sebagai kekasihnya, bahkan lebih dari itu, sebagai tunangannya, calon istrinya. Dan di dalam perjalanan itu, Chu Kangbu dan istrinya yang bijaksana memang sengaja memberi banyak kesempatan kepada mereka untuk berduaan. Hongbu selalu merasa gembira dan bahagia. Terlupakanlah sudah kegetiran yang terasa oleh penolakan Cisian. Memang, segala macam perasaan hanya timbul oleh permainan pikiran yang mengingat-ingat belaka. Seperti juga kepuasan yang hanya sebentar, kekecewaan pun lewat bagai angin lalu saja. Suka dan duka silih berganti seperti awan-awan bergerak di angkasa. Ketika Hongbu merasa kecewa dan berduka karena penolakan Cisian, hal itu timbul karena pikirannya mengenang semua itu dan menimbulkan rasa iba diri dan kecewa. Akan tetapi sekarang, begitu pikirnya penuh dengan kegembiraan karena hasil baru yang amat menyenangkan dan baik dalam hubungannya dengan Pek-in, maka semua kedukaan yang lalu pun lenyap tanpa bekas. Kita ini, biarpun sudah dewasa, namun masih tiada bedanya dengan anak-anak, hanya badan kita saja yang bertumbuh menjadi besar. Kita masih mudah tertawa dan menangis, seperti kanak-kanak yang mudah tertawa memperoleh permainan baru dan mudah menangis karena kehilangan sesuatu yang disenanginya. Akan tetapi setiap muncul pengganti yang baru, yang lama, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, akan terlupa dan hilang tak berbekas. Yang berbeda hanyalah macam permainan itu saja. Biasanya, kita manusia, di ujung dunia yang manapun juga, selalu mengejar-ngejar pengulangan kesenangan atau mencari keadaan yang lebih menyenangkan atau dianggap lebih menyenangkan lagi, selalu mencoba untuk menjauhi atau menghindari apa saja yang dianggap menyusahkan. Kita ingin hidup ini penuh dengan yang manis-manis saja. Kita lupa bahwa selama kita mendambakan yang manis, maka akan bermunculanlah yang pahit, yang getir, yang masam dan sebagainya karena semua itu muncul apabila yang manis dan kita dambakan itu tidak tercapai. Itulah romantika hidup. Ya manis, ya pahit, ya getir. Semua itu merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, yang menjadi isi daripada kehidupan kita sekarang ini. Mengapa kita tidak menerima semua itu secara wajar saja? Mengapa mesti bersenang kalau mendapatkan yang manis akan tetapi mengeluh kalau memperoleh yang pahit? Kalau kita menghadapinya dengan pengamatan mendalam, tanpa penilaian si pikiran yang mencari manis selalu, mungkin kita akan melihat sesuatu yang ajaib. Benar pahitkah yang kita anggap pahit itu dan benar maniskah yang kita anggap manis? Apakah akan terasa nikmatnya manis kalau kita tidak merasakan tidak enaknya pahit? Apakah kita dapat mengenal terang kalau kita tidak mengenal gelap? Melihat munculnya belasan orang yang memegang senjata golok dan pedang lalu mengepung tempat itu, Yufi juga tersenyum lebar seperti melihat sesuatu yang lucu sekali. Akan tetapi tidak demikian dengan Chu Pek-in. Gadis ini mengenal seorang di antara mereka, yaitu orang yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam, usianya sekitar 40 tahun, berkumis tebal melintang dan lengan kiri orang itu masih dibalut. Orang itu bukan lain adalah Koa Chin-gu, guru silat dari Lo Chou yang lebih suka pria tampan daripada wanita cantik itu. Maka, melihat orang ini, marahlah Pek-in. Orang Shikoa yang tidak tahu malu. Sudah kupatahkan lengan kirimu engkau masih berani datang berlagak, apakah harus kupatahkan tulang lehermu? Sambil berkata demikian, Chu Pek-in melangkah maju ke arah laki-laki tinggi besar itu. Si tinggi besar itu terbelalak.
Tentu saja dia tidak mengenal Pek In sebelum darah ini membuka suara dan sekarang dia memandang, dengan mata terbelalak. Ah, kiranya seorang perempuan, katanya perlahan. Sebelum Pek In dapat turun tangan atau bicara lagi, tiba-tiba si tinggi besar itu dan beberapa orang kawannya membuat gerakan minggir dan terdengar suara yang tenang dan halus. Ah, kiranya keluarga lembah suling emas yang berada di sini. Pek In tidak jadi menyerang si tinggi besar dan cepat mundur kembali mendekati paman dan bibinya dan Hong Bu ketika mengenal siapa yang mengeluarkan suara itu. Nampak 4 orang berjalan perlahan memasuki kepungan itu dan ternyata mereka itu adalah Toa Oke Suloti, Ji Oke Kui bin Nio, Sem Oke Ban Hua Senjin, dan orang keempat adalah seorang kakek raksasa yang rambutnya sudah putih semua dan pakaiannya serba hitam, membawa sebuah kipas merah dan mengipasi lehernya tanpa bicara. Akan tetapi jelas memiliki sikap yang amat berwibawa. Cukang Bu, istrinya, dan Pek In tidak mengenal kakek ini, akan tetapi Sim Hong Bu terkejut bukan main ketika mengenal bahwa kakek berpakaian hitam itu bukan lain adalah Hekimo Ong, manusia iblis yang pernah menjadi ketua perkumpulan iblis Hekimo itu. Sementara itu, ketika Hekimo Ong melihat Hong Bu, wajahnya berubah. Tadinya, kakek ini sama sekali tidak tertarik dan amat memandang rendah kepada orang-orang yang hendak dihukum oleh Toa Oke, Ji Oke dan Sem Oke. Akan tetapi begitu dia melihat Hong Bu, tentu saja dia mengenal musuh besar yang pernah menghancurkan perkumpulannya bersama seorang gadis bersuling emas dengan suhengnya yang lihai bukan main itu. Dia merasa girang bukan main, merasa bahwa secara kebetulan dia dapat membalas dendam atas kekalahannya di keroyok tempo hari. Hahaha. Kiranya engkau bocah setan datang mengantar nyawa, katanya sambil menudingkan kipasnya ke arah muka Sim Hong Bu. Melihat lagat ini, Pek In yang tidak mengenal lagat Hekimo Ong menjadi marah. Tunangan atau kekasihnya dimaki orang bocah setan, tentu saja ia marah. Iblis tua bermulut busuk, katanya dan ia pun sudah mencabut sulingnya dan menyerang. Sumoy, jangan, teriak Hong Bu dan cepat dia melompat ke depan. Akan tetapi, suling itu telah mengeluarkan suara melengking ketika menyambar ke arah kakek itu, berubah menjadi sinar kuning emas. Melihat gadis ini menggunakan senjata suling emas, kakek itu terkejut dan mengira bahwa tentu gadis ini mempunyai hubungan dengan gadis yang pernah mengalahkannya bersama pemuda berpedang biru itu. Maka ia pun menggunakan lengan menangkis sambil mengerahkan tenaga karena kalau gadis ini selihai gadis yang dulu pernah mengeroyoknya, serangan itu cukup berbahaya. Duk! Dan akibatnya, tubuh Pek In terlempar dan tentu ia akan terbanting keras kalau saja pamannya, Cukang Bu, tidak cepat mengulurkan tangan dan menangkap tangan keponakannya itu, terus dilontarkan ke atas sehingga Pek In dapat turun dengan enak, tidak sampai terbanting. Pek In terkejut bukan main, dan kakek itu tertawa. Kiranya gadis itu masih amat lemah, sebaliknya laki-laki tinggi besar yang amat gagah perkasa itu cukup lihai. Hal ini dapat dilihatnya dengan mudah ketika laki-laki itu menahan jatuhnya gadis yang terlempar. Bagaimanakah 3 orang sisa dari Imkan Mooke itu tahu-tahu telah bisa bersekutu dengan Hekimo Ong dan agaknya membantu guru silat Shikoa itu? Persekutuan antara mereka tidaklah aneh karena Hekimo Ong sebetulnya masih terhitung Susiok, paman guru, dari Toa Oke Suloti orang pertama Imkan Mooke. Dan karena keduanya telah mengalami musibah, yaitu Imkan Mooke selain kehilangan pekerjaan atau kedudukan sebagai pendukung Sem Tai Ho juga telah kehilangan 2 orang anggota termuda yaitu Suoke dan Mooke, sedangkan Hekimo Ong juga menderita kekalahan dari sepasang orang muda yang mewakili pewaris suling emas dan naga siluman sedangkan perkumpulannya diobrak-abrik, maka mereka saling membutuhkan dan saling membantu. Setelah mengadakan pertemuan, maka mereka bersepakat untuk bekerja sama agar nama mereka dapat diangkat kembali ke dunia Kangou. Persekutuan mereka itu tentu saja membuat mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. 3 orang anggota Imkan Mooke itu bagi Hekimo Ong merupakan pembantu yang amat kuat dan boleh diandalkan, lebih kuat daripada semua anak buahnya yang telah diobrak-abrik oleh Sim Hong Bu, Cisian dan Kam Hong. Sebaliknya, tentu saja bagi sisa Imkan Mooke lebih terasa lagi karena keadaan mereka berempat jauh lebih kuat daripada ketika mereka masih berlima. Akan tetapi, urutan tingkat kepandaian mereka sekarang tentu saja mengalami perubahan, yaitu Hekimo Ong berada paling atas dan Toa Oke menjadi orang kedua. Biarpun merasa diri mereka kuat, akan tetapi melihat betapa Pangeran Qian Liong yang bijaksana dan didukung oleh semua pendekar perkasa itu telah menjadi kaisar dan mengambil sikap tangan besi terhadap orang-orang golongan sesat,
maka untuk sementara 4 orang datuk ini tidak berani menonjolkan diri mereka. Dan mereka menemukan tempat persembunyian sementara yang amat baik, yaitu di tempat perguruan Koa Chin Gu, yang baru beberapa tahun bekerja membuka perguruan sebagai seorang guru silat. Koa Chin Gu yang tinggal di Lok Yang ini adalah seorang kenalan baik dari Sam Okai Ban Hua Sengjin dan merupakan orang yang sudah amat dipercaya. Demikianlah keadaan para datuk itu mengapa mereka dapat bersekutu dan mengapa mereka membantu Koa Kausu. Guru silat ini dan anak buahnya atau murid-muridnya merupakan pembantu-pembantu untuk menyelidiki keadaan di kota raja dan kota-kota besar bagi para datuk ini. Oleh karena itu, ketika pada suatu hari Koa Chin Gu pulang dengan lengan kiri patah, mereka terkejut sekali. Koa Kausu menyuruh para kaki tangannya membayangi dan menyelidiki keadaan. Pemuda itu Sam Okai sendiri melakukan penyelidikan dan ketika melihat bahwa yang disebut pemuda oleh Koa Chin Gu itu adalah Chu Pek In putri majikan Lembah Suling Emas, bersama Chu Kang Bu yang dikenalnya sebagai pendekar dan penghuni Lembah Suling Emas, dan juga istri pendekar itu, Sam Okai terkejut bukan main dan itulah sebabnya mengapa Koa Chin Gu muncul bersama 4 orang datuk itu. Lembah Suling Emas merupakan tempat rahasia di pegunungan Himalaya, kata Sam Okai, terutama kepada Heki Moong. Dan di sana terkumpul banyak pusaka-pusaka yang tak ternilai harganya. Bahkan pedang pusaka Koai Leong Pokiam yang dihebohkan itu pun dicuri oleh penghuni lembah itu. Mereka memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan kalau kita dapat menahan 3 orang ini sebagai sandera tentu kita akan dapat memaksa mereka untuk menyerahkan pusaka-pusaka itu, terutama Koai Leong Pokiam kepada kita. Ji Okai dan To Okai tentu saja merasa setuju sekali. Mereka berbesar hati dan timbul keberanian mereka untuk memusuhi para penghuni Lembah Suling Emas setelah kini Heki Moong menjadi sekutu mereka. Heki Moong hanya mengangguk-angguk. Orang yang setua dia sebetulnya sudah tidak ingin lagi untuk memperoleh pusaka-pusaka, dan dia sudah terlalu mengagulkan diri sendiri sehingga dia menganggap bahwa tanpa merampas pusaka orang lain sekalipun dia tidak mempunyai tandingan lagi di dunia ini. Akan tetapi untuk menyenangkan hati 3 orang pembantu barunya itu, yang dianggapnya juga sebagai keponakan-keponakan muridnya, dia menyetujui untuk bersama mereka menghadang perjalanan 3 orang itu. Dan dapat dibayangkan betapa kaget dan juga girangnya ketika dia melihat bahwa musuh besarnya pemuda yang pernah mengeroyoknya bersama dara bersenjata suling emas, ternyata berada pula dalam rombongan keluarga Lembah Suling Emas itu. Demikianlah. 4 orang datuk itu kini berhadapan dengan 4 orang pendekar dari Lembah Suling Emas yang telah berubah sebutannya menjadi Lembah Naga Siluman itu. Heki Moong, bagus bahwa engkau masih hidup. Kini aku dapat menyempurnakan usahaku untuk membunuhmu, kata Sim Hong Bu, ucapan yang sengaja dikeluarkan untuk memberitahu kepada Chu Kang Bu dan Yufi bahwa kakek itu adalah ketua Heki Mo yang terkenal itu. Dan memang suami istri ini terkejut bukan main mendengar bahwa kakek yang berpakaian serba hitam ini adalah kakek iblis yang namanya pernah menjulang tinggi dan menggetarkan dunia Kang Ou itu. Haha, sekali ini engkaulah yang akan mampus di tanganku, bocah setan. Kata kakek itu yang segera menerjang maju sambil mencabut keluar senjatanya yang amat menyeramkan, yaitu tombak Longgepang, gigi serigala. Dia memegang tombak itu di tangan kanan dan dibantu kipas merah di tangan kirinya, menyerang sambil tertawa nyaring, suara ketawa yang mengandung kaikang amat kuatnya. Terang-terang-terang. Wut. Ceringgi. Dalam segebrakan saja, mereka telah saling serang dengan hebatnya dan sinar kebiruan dari Koai Leong Pokiam menyilaukan mata. Melihat bahwa pemuda itu mempergunakan pedang pusaka yang membuat mereka dahulu ikut pula memperebutkannya, 3 orang dari Imkan Ngokai menjadi girang sekali dan mereka pun sudah bergerak maju. Tentu saja Chu Kang Bu dan Yufi cepat menyambut mereka, juga Chu Pek In sudah mempergunakan sulingnya untuk membantu paman dan bibinya. Toa Okai disambut oleh Chu Kang Bu, sehingga Yufi terpaksa melawan Ji Okai dan Sam Okai dilawan oleh Pek In. Tentu saja Hong Bu dan Kang Bu merasa khawatir sekali, karena mereka tahu bahwa kepandaian kedua orang wanita itu masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan lawan mereka yang merupakan datuk-datuk yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi, mereka tidak berdaya untuk melindungi Yufi dan Pek In. Sim Hong Bu yang ingin melindungi Pek In, tidak mungkin dapat keluar dari kurungan sinar senjata lawannya yang amat hebat itu, dan tanpa melindungi gadis itu pun dia harus mengeluarkan seluruh ilmu kepandaiannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengimbangi Heki Moong.
Diputarnya pedangnya sehingga nampak gulungan sinar biru yang bukan hanya melindungi tubuhnya melainkan juga membalas serangan lawan dengan dahsyat. Heki Moong mengenal kelihayan pemuda ini, maka dia pun tidak berani memandang ringan dan sudah menggerakkan senjata tombak Longgepang itu dengan gerakan aneh, cepat dan kuat sekali, dibantu oleh gerakan kipas merahnya yang menotok jalan darah lawan bagaikan patuk burung Garuda. Ban Qinxian Cukangbu merupakan lawan yang setanding dari Toaokei Suloti. Pendekar tinggi besar yang gagah perkasa ini telah mencabut senjata cambuknya, sehelai cambuk baja yang tadinya menjadi ikat pinggangnya, biarpun Toaokei merupakan orang pertama dari Imkan Ngookei dan merupakan datuk yang amat lihai. Namun menghadapi Cukangbu dia tidak dapat main-main dan terpaksa harus mengeluarkan seluruh kepandaiannya kalau dia tidak ingin menjadi korban sambaran cambuk baja yang berkelebatan membentuk sinar bergulung-gulung seperti seekor naga mengamuk itu. Julukan Cukangbu adalah Ban Qinxian, dewa bertenaga selaksakati, maka tentu saja tenaganya hebat luar biasa sehingga sabuk yang diputarnya itu lenyap bentuknya dan menimbulkan angin yang dahsyat sekali. Namun lawannya adalah Toaokei, si jahat nomor satu yang selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga mempunyai pengalaman yang amat luas. Kedua lengannya yang tidak bersenjata itu penuh dengan tenaga sinkang sehingga menjadi kebal, namun dia cukup cerdik untuk tidak mengadu lengannya secara langsung dengan cambuk baja yang digerakkan amat kuatnya. Dia lebih banyak mengelak dan kalau menangkis, selalu menangkis dari arah samping, juga membalas dengan dorongan-dorongan telapak tangannya yang mendatangkan hawa pukulan kuat sekali. Seperti pertandingan antara Hongbu dan Heki Moong, maka perkelahian antara Cukangbu melawan Toaokei ini pun berjalan dengan seru sekali. Akan tetapi tidak demikianlah pertempuran antara kedua orang wanita itu melawan Ji-Okei dan Sem-Okei. Sejak dari permulaan Yufi sudah terdesak hebat oleh Ji-Okei, juga terutama sekali Chu Pek-in terdesak hebat oleh Sem-Okei. Tingkat kepandaian mereka kalah jauh dibandingkan dengan jahat nomor 2 dan jahat nomor 3 itu. Cukangbu dan Sim Hongbu yang melihat ini merasa gelisah sekali namun mereka berdua tidak berdaya membantu kedua orang wanita itu. Betapapun juga, dua orang wanita itu dengan semangat bernyala-nyala terus melakukan perlawanan dengan gigih. Namun, belum lewat 50 jurus, suling di tangan Pek-in telah dirampas oleh Sem-Okei dan sebelum darah itu dapat menghindarkan diri, ia sudah roboh tertotok oleh Sem-Okei. Sumoy! Hongbu berseru dan hendak menolongnya, akan tetapi tombak Longgepang di tangan Heki Moong berkelebat. Hongbu terkejut bukan main. Gerakannya untuk menolong Pek-in tadi membuatnya lengah dan posisinya lemah, maka biarpun dia sudah menangkis dengan pedang Koai Leong Kiam, tetap saja ujung tombak gigi serigala itu menyerempet pundaknya, merobek pundak sehingga darah mengucur membasahi bajunya yang robek. Terpaksa Hongbu membalas dengan serangan-serangan dahsyat dan dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memperhatikan Pek-in karena lawannya benar-benar amat lihai sekali. Sementara itu, Ji-Okei juga sudah mendesak Yufi. Biarpun Yufi telah memutar pedangnya dan mempergunakan ilmu Kiamtu Xinjiang yang membuat tangan kirinya dapat memukul seperti tajamnya pedang dan golok, namun karena tingkatnya kalah jauh oleh Ji-Okei, nenek yang bertopeng tengkorak itu, maka ia pun didesak terus. Apalagi ilmu Kiamci, jari pedang, nenek itu mirip dengan ilmu yang pernah dipelajarinya dari gurunya yang pertama, yaitu Heksin Toong si Raja Maling. Akan tetapi, ilmu dari gurunya itu, ialah Kiamtu Xinjiang, tangan sakti pedang dan golok, tidaklah seganas dan sedahsyat Kiamci, jari pedang, dari jahat nomor 2 ini. Jari tangan nenek itu menyambar dan seolah-olah mengeluarkan sinar maut yang amat hebat. Dan setelah Pek-in itu roboh tertotok, hati Yufi menjadi gentar dan kesempatan ini dipergunakan oleh Jiok untuk menendang lututnya, Yufi terpelanting roboh dan Jiok mengeluarkan suara ketawa terkekeh, lalu menubruk maju. Sem-Okei mengenal temannya ini. Kalau Ji-Okei sudah mengeluarkan suara ketawa terkekeh lalu menubruk, berarti nenek itu hendak menurunkan tangan maut membunuh orang. Maka dia pun cepat menubruk dan menangkis tangan Ji-Okei yang sudah menyerang ke arah Yufi yang masih rebah miring itu. Duk! Keduanya terpental ke belakang. Jici, jangan bunuh, kita tawan saja. Akan tetapi, Ji-Okei sudah menjadi marah bukan main. Baginya, menghalangi kehendaknya berarti memusuhinya. Apalagi yang menghalanginya itu adalah Sem-Okei yang terhitung adik dalam urutan tingkat mereka, maka kemarahannya meluap. Samte, berani engkau menghalangiku? Dan nenek itu pun cepat menerjang dan menyerang Sem-Okei dengan tusukan-tusukan jari mautnya.
apakah engkau sudah gila? Sam Okai membentak dan mengelak sambil membalas. Keduanya sudah berkelahi dengan hebatnya. Melihat ini, To Okai dan Heki Moong menjadi marah. Samte, jangan berkelahi dengan teman sendiri, kata Toao. Ji Okai, tidak boleh membunuh lawan. Heki Moong juga membentak Ji Okai. Mendengar bentakan mereka itu, Ji Okai dan Sam Okai masing-masing meloncat ke belakang. Kemudian Sam Okai melihat betapa Yuffie telah meloncat bangun dan biarpun terpincang-pincang, nyonya ini sudah siap lagi dengan pedang di tangan. Dia menubruk ke depan, ketika Yuffie menggerakkan pedang menusuk, Sam Okai memukulnya dari samping. Plak! Pedang terpental dan terlepas dari tangan Yuffie dan di lain saat, Sam Okai juga sudah berhasil merobohkan Yuffie. Jici, kau tawan dan jaga yang ini, aku yang itu, kata Sam Okai. Sementara itu, Chu Kangbu dan Sim Hongbu tentu saja sudah melihat betapa Yuffie dan Paek In telah ditawan musuh, maka mereka berdua mengamuk dan memutar senjata dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba kedua pendekar itu mendengar suara Sam Okai yang nyaring. Ban Qinxian dan pemuda yang memegang Koai Leong Kiam. Tahan senjata dan menyerahlah, kalau tidak, aku akan membunuh lebih dulu dua orang wanita ini. Sim Hongbu dan Chu Kangbu meloncat ke belakang dan menoleh. Mereka melihat betapa Yuffie dan Paek In telah dibelenggu oleh anak buah Koa Kausu, dan kini Sam Okai dan Ji Okai mengancam kedua orang wanita itu dengan tangan di atas kepala. Mereka berdua maklum bahwa sekali saja menggerakkan tangan, maka nyawa dua orang wanita itu takkan dapat tertolong lagi. Melihat istrinya dan keponakannya diancam, lemaslah rasa tubuh Chu Kangbu dan dia pun melepaskan senjata sabuk baja. Aku menyerah, katanya dengan suara lemah. Su Siok, jangan menyerah, kata Sim Hongbu, akan tetapi Kangbu hanya menggeleng kepala dan mudah saja ketika dia didekati oleh Sam Okai yang kemudian menotoknya dan pendekar ini pun dibelenggu seperti Yuffie dan Paek In. Keparat engkau Heki Moong dan iblis-iblis Imkan Mo Okai. Sampai mati aku tidak akan menyerah, kata Hongbu dan dia pun sudah menubruk maju dan menyerang Sam Okai yang menotok roboh Kangbu tadi. Orang muda, kalau engkau tidak menyerah, mereka bertiga ini akan kami bunuh, teriak Sam Okai sambil meloncat mundur. Bunuhlah. Akan tetapi kalian pun akan mampus semua di tanganku, bentak Sim Hongbu. Pemuda ini mengerti bahwa terhadap orang-orang macam mereka itu, tak mungkin mengharapkan pengampunan. Kalau dia dan Kangbu menyerah, akhirnya toh mereka itu, juga dia, akan dibunuh. Maka, daripada mati dalam keadaan tidak berdaya, mati konyol, lebih mati dalam perlawanan. Melihat betapa Sim Hongbu nekat melakukan perlawanan, Chu Paek In dan Yuffie memandang dengan alis berkerut. Mereka merasa penasaran mengapa pemuda itu nekat melawan. Terutama sekali Paek In memandang dengan mata basah air mata. Salahkah dugaannya selama ini bahwa Hongbu juga mencintanya? Setelah kini ia terancam maut, mengapa pemuda itu tidak mempedulikan ancaman musuh yang hendak membunuhnya dan nekat melawan? Hanya Chu Kangbu yang memandang dengan sikap tenang. Dia sendiri menyerah karena dia tahu bahwa kalau dia dan Hongbu tetap melawan, bukan ancaman kosong belaka kalau pihak musuh hendak membunuh dua orang wanita itu. Akan tetapi setelah dia sendiri menyerah, dia dapat mengerti mengapa Hongbu tetap melawan dan dia pun dapat membenarkan tindakan pemuda itu. Memang, kalau Hongbu juga menyerah, apakah dapat dijamin bahwa orang-orang jahat ini mau membebaskan mereka berempat? Setidaknya, setelah dia sendiri menyerah, tentu istrinya dan keponakannya takkan diganggu, dan Hongbu masih dapat berdaya melawan musuh kalau tidak ikut menyerah. Jadi, masih ada harapan. Maka dia pun hanya mengikuti jalannya pertandingan itu dengan hati tegang walaupun dia nampak tenang saja. Hongbu memang nekat. Dia akan melawan sampai mati. Kini, 3 orang Imkan Mo Okai sudah mengepungnya. Toa Okai, Ji Okai, dan Sam Okai mengeroyoknya dari 3 penjuru. Akan tetapi Hongbu sekali ini benar-benar memperlihatkan kemampuannya. Tubuhnya lenyap diselimuti sinar biru yang bergulung-gulung dan dari gulungan sinar ini kadang-kadang nampak kilatan biru menyambar ke arah musuh-musuhnya. Biarpun dikeroyok oleh 3 orang datuk yang sakti itu, Hongbu tidak menjadi gentar dan permainan ilmu pedang Koai Leong Kiam Sut yang dimainkan dengan pengerahan seluruh tenaga itu memang dahsyat luar biasa, mengeluarkan suara mengaum-aum seperti seekor naga mengamuk dan juga membawa angin berpusing yang amat kuatnya. Betapapun lihainya 3 orang dari Imkan Mo Okai itu, menghadapi ilmu pedang yang demikian hebatnya, mereka tidak dapat mendekati pemuda itu. Melihat ini, Heki Moong merasa penasaran sekali.
Dia sendiri pernah dikalahkan oleh pemuda ini yang bekerja sama dengan seorang gadis bersenjata suling. Kini, melihat betapa 3 orang murid keponakannya yang telah memiliki tingkat ilmu yang tidak begitu jauh selisihnya dengan ilmunya sendiri tidak dapat mengalahkan pemuda itu, dia pun lalu mengeluarkan suara menggereng keras dan tombak Longgepang di tangannya sudah digerakkan dan kakek ini pun menerjang maju ikut mengeroyok Hongbu. Sungguh merupakan kejadian yang luar biasa sekali kalau sampai 3 orang pertama dari Imkan, Ngo Okey mengeroyok seorang pemuda, dan lebih lagi tidak mungkin dapat dipercaya orang Kang Ou kalau mendengar bahwa mereka itu bahkan dibantu pula oleh Heki Moong mengeroyok seorang pemuda. Akan tetapi kenyataannya demikian dan mereka pun agaknya sudah tidak lagi mempedulikan rasa malu dan harga diri. Mereka hanya ingin menundukkan pemuda yang amat lihai ini. Cukangbu menonton dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri, penuh dengan kebanggaan akan tetapi juga kekhawatiran. Dia melihat kehebatan Koai Leong Kiamsut dan merasa bangga bahwa ilmu itu adalah ilmu keturunan nenek moyangnya, dan bahwa pemuda itu adalah murid keponakannya, pewaris dari pusaka neneknya. Dia kagum bukan main, akan tetapi juga khawatir karena maklum betapa lihainya 4 orang yang mengeroyok Hongbu itu. Kekhawatirannya terbukti ketika dia melihat ujung tombak Longgepang di tangan Heki Moong menyambar dan menyerempet bahu kiri Hongbu sehingga bahu itu berdarah dan terluka. Namun Hongbu masih mengamuk seperti seekor naga. "Hongbu, larilah engkau," teriaknya kepada murid keponakan itu. Hongbu memang sudah mengerti bahwa kalau dilanjutkan, betapapun juga dia tidak mungkin dapat menandingi pengeroyokan 4 orang itu. Kalau dia melawan terus, dia akan roboh mati dan kematiannya tidak akan ada gunanya bagi 3 orang yang tertawan itu. Kalau dia meloloskan diri dan masih hidup, setidaknya dia masih dapat berdaya upaya untuk menolong 3 orang itu. Maka, dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan pedangnya bergerak dengan amat hebatnya, mengeluarkan jurus naga siluman menyemburkan api, pedangnya menimbulkan sinar berkeredepan ke arah 4 orang lawannya sehingga mereka itu terkejut dan meloncat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hongbu untuk meloncat jauh sekali dari tempat itu. 4 orang itu berloncatan mengejar, akan tetapi Hongbu telah berlari cepat sekali dan mereka tidak berani untuk mengejar satu-satu, kalau tidak berbarengan karena pemuda itu memang berbahaya sekali. Melihat kekasihnya lari meninggalkan ia dalam tangan musuh, Pek In merasa sedemikian kecewa dan menyesalnya sehingga gadis ini roboh pingsan. Akan tetapi Kang Bu diam-diam bersyukur bahwa murid keponakannya itu tidak sampai tewas di tangan orang-orang yang lihai itu. Bagaimanapun juga, dia akan merasa menyesal kalau sampai murid keponakan itu, pewaris nenek moyangnya, sampai mati konyol. 4 orang datuk itu tidak mengejar terus. Betapapun juga, 3 orang anggota keluarga Lembah Suling Emas telah berada di tangan mereka dan melalui 3 orang tawanan ini, mereka dapat menguasai pusaka-pusaka dari lembah itu. Maka, tanpa banyak cakap Heki Moong lalu memberi perintah kepada kawan-kawan guru silat Koa untuk mengangkat 3 orang yang sudah tertotok itu dan membawa mereka ke tempat persembunyian mereka, di rumah guru silat Koa Chingu. Hongbu berlari terus secepatnya, mengerahkan seluruh ilmu ginkannya. Dia sudah terluka dan banyak darah mengalir dari pundaknya, akan tetapi dia harus dapat melarikan diri. Kalau dia sampai tertawan pula, maka habislah harapannya untuk dapat menolong 3 orang itu. Maka, dia memaksa tenaganya yang mulai lemah dan barulah setelah dia melihat bahwa dirinya tidak dikejar musuh, dan dia tiba di lereng sebuah bukit, tubuhnya terguling di bawah sebuah bukit, tubuhnya terguling di bawah pohon besar di mana dia duduk terengah-engah lalu dia bersila dan mengatur pernapasan untuk mengembalikan tenaganya yang hampir habis. Melawan 4 orang tadi sungguh terasa amat berat dan dia tadi telah mengerahkan seluruh sinkangnya sehingga setelah berlari secepat itu, dia merasa tenaganya hampir habis dan napasnya hampir putus. Setelah bersamadi kurang lebih sejam lamanya, barulah pernapasannya menjadi tenang kembali dan perlahan-lahan dia berhasil menghimpun tenaga murni di lereng gunung yang sejuk bersih itu, tenaganya pun berangsur-angsur pulih kembali dan dia sudah mempergunakan kekuatan dalam untuk menghentikan darahnya yang mengucur keluar. Dalam keadaan hening itu, Hongbu melupakan segala-galanya, melupakan keadaan 3 orang yang tertawan, karena kalau pikirannya terganggu, tentu dia tidak mungkin dapat mengosongkan dan mengheningkan batinnya. Hongbu. Pemuda itu terkejut. Dalam keadaannya seperti tadi, kalau tiba-tiba yang datang itu musuh dan menyerangnya, dia pasti celaka. Dia cepat membuka mata dan ketika dia melihat siapa orangnya yang datang, hatinya merasa girang sekali dan dia pun segera bangkit.
Qin Liong. Ah, hanya Tuhan yang membimbingmu datang kepadaku pada saat seperti ini, Qin Liong. Dia pun memegang tangan bekas lawan yang telah menjadi sahabat baik yang dikaguminya itu. Semenjak dia berlawan tangan dengan jenderal muda ini dan merasakan betapa lihainya jenderal muda ini, dia merasa kagum sekali. Apa pula setelah dia mendapatkan kenyataan bahwa pertentangan di antara mereka sebagai buronan dan pengejaran telah habis dengan adanya pengumuman kaisar baru bahwa pedang pusaka Koai Liong Pokiam dinyatakan sebagai miliknya Yang Shah. Seperti kita ketahui, Qin Liong lari meninggalkan Cisian setelah dia mendapat kenyataan bahwa darah yang dicintanya dan dipinangnya itu ternyata telah jatuh cinta kepada pria lain, bahkan kepada suhengnya sendiri, kepada Kam Hong, pendekar yang dikaguminya itu. Hal ini dapat dilihatnya dengan jelas ketika gadis itu marah-marah karena lamarannya, marah kepada suhengnya. Dia segera dapat menduga apa yang terjadi antara kedua orang suheng dan sumoy itu. Dia tahu bahwa Cisian mencinta Kam Hong, dan dia dapat menduga pula dengan hati kagum bahwa Kam Hong juga mencinta sumoynya, akan tetapi dengan cinta yang demikian suci murninya, sehingga Kam Hong rela menyampaikan pinangan pria lain kepada sumoynya itu. Sikap Kam Hong ini membuat Qin Liong merasa terpukul dan malu kepada diri sendiri, maka dia pun lalu minta maaf dan melarikan diri. Ketika dia melihat seorang pemuda duduk bersila, dia merasa terheran-heran, lalu didekatinya pemuda itu. Giranglah hatinya ketika dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Sim Hong Bu, sahabat baru bekas lawan yang dikaguminya karena kelihayannya dan juga kejujurannya itu. Apakah yang terjadi, Hong Bu? Wajahmu agak pucat dan engkau gelisah. Dan pundakmu luka. Apa yang telah terjadi? Tanya Qin Liong sambil membalas pegangan tangan sahabat barunya itu. Hong Bu lalu menceritakan tentang Chu Kang Bu, Yufi, dan Pek In yang tertawan oleh 4 orang datuk sesat itu. Aku mohon bantuanmu, Qin Liong. Tanpa bantuanmu, aku tidak tahu bagaimana aku dapat menyelamatkan mereka. Hong Bu mengakhiri ceritanya. Qin Liong terkejut bukan main. 3 orang dari Imkan Wauke muncul lagi. Dan malah ditambah seorang datuk yang telah lama dikenalnya sebagai seorang penjahat yang sakti, yaitu Heki Moong yang pernah menguasai daerah Sinkang di barat dengan gerombolannya, yaitu gerombolan Heki Mo yang amat terkenal itu. Jangan khawatir, Hong Bu. Aku tentu membantumu. Akan tetapi di manakah mereka berada? Dan keluarga Chu itu, apakah tidak berbahaya sekali tertawan oleh mereka? 3 orang dari Imkan Wauke itu adalah manusia-manusia busuk yang amat kejam. Aku tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan mereka, kata Hong Bu. Aku tahu bahwa mereka sengaja menawan keluarga Chu karena mereka menghendaki pusaka-pusaka lembah naga siluman. Tentu mereka tidak akan mengganggu keluarga Chu untuk sementara waktu ini. Dan menurut penuturan Sumoy Chu Pek In, agaknya kita akan bisa menemukan tempat persembunyian mereka melalui seorang guru silat bernama Koa Chin Gu yang tinggal di Lochou. Mari kita menyelidiki ke sana. Baik, mari kita cepat pergi. Aku khawatir sekali akan keadaan keluarga Chu, jawab Qin Liong dan 2 orang pemuda perkasa itu, lalu berangkat menuju ke kota Lochou yang tidak jauh dari situ letaknya. Dalam perjalanan itu Qin Liong menghibur hati Hong Bu dan mengatakan bahwa dia pasti akan dapat menghancurkan persekutuan penjahat itu dan dia akan minta bantuan pasukan keamanan di kota Lochou untuk membantunya mengepung sarang penjahat. 3 orang Imkan Wauke itu memiliki ilmu kepandaian tinggi dan aku dapat menduga bahwa Heki Moong tentu juga lihai sekali. Kakek itu lebih lihai daripada mereka bertiga, kata Hong Bu. Mungkin bagi kita berdua tidak akan mudah mengalahkan mereka berempat, akan tetapi dengan bantuan pengepungan pasukan, tentu setidaknya keluarga Chu akan dapat diselamatkan dan dibebaskan. Kalau saja kita dapat lebih dulu membebaskan Chu Kang Bu Susiok, kita bertiga dengan dia tentu akan mampu menandingi mereka berempat. Sebaiknya kita menggunakan siasat memancing harimau-harimau keluar dari sarangnya, Hong Bu. Biar kukerahkan pasukan untuk menyerbu dan pada saat mereka sibuk menghadapi pasukan, kita menyelinap masuk untuk lebih dahulu membebaskan keluarga Chu, kata Qin Liong. Terserah kepadamu, dalam keadaan seperti ini aku hanya dapat mengharapkan bantuanmu. Ketika mereka tiba di Lochou, Qin Liong langsung mencari markas pasukan keamanan dan menemui komandannya. Ketika komandan mengenal Qin Liong sebagai jenderal muda KO yang terkenal, tentu saja dia terkejut dan menyambut dengan sikap amat hormat. Qin Liong lalu mencari keterangan tentang guru silat Koa Chin Gu dan dengan mudah mendapat keterangan di mana guru silat itu tinggal.
Kiranya kehadiran para datuk itu merupakan rahasia dan tidak diketahui orang di Lochou. Qin Liong memerintahkan kepada komandan itu untuk menyiapkan sepasukan prajurit dan mengepung rumah guru silat itu dari jarak agak jauh, menanti tanda darinya, sedangkan dia sendiri berdua dengan Hong Bu lalu melakukan penyelidikan ke rumah guru silat yang cukup besar dan dikelilingi pagar tembok yang tinggi itu. Senja telah mendatang dan cuaca mulai menjadi gelap ketika mereka tiba di luar pagar tembok, di mana pintu gerbangnya telah tertutup dan tidak nampak seorang pun di luar pintu. Hanya dapat terdengar suara orang-orang di dalam pintu, mungkin suara para anak buah guru silat yang melakukan penjagaan. Dua orang muda perkasa itu tidak mau lancang turun tangan, karena mereka harus yakin dulu bahwa 4 orang datuk itu benar-benar berada di situ, dan terutama sekali bahwa keluarga Chu juga tertawan di tempat itu. Kalau tidak demikian, mereka akan menangkap guru silat Koa dan memaksanya mengaku di mana tawanan disembunyikan dan di mana pula adanya para datuk kaum sesat itu. Dan untuk ini tentu saja tidak perlu dikerahkan pasukan yang telah dipersiapkan itu. Mereka menanti sampai cuaca menjadi gelap betul dan ketika mereka sedang menyelinap di luar tembok, tiba-tiba mereka melihat berkelebatnya bayangan 2 orang di depan. Tentu saja keduanya terkejut melihat betapa cepat dan ringannya gerakan 2 orang di depan itu. Karena menduga bahwa tentu 2 orang itu adalah 2 di antara para datuk yang sedang mereka cari, mereka cepat menyelinap ke depan untuk mengejar. Akan tetapi bayangan 2 orang di depan itu telah lenyap, padahal jelas bahwa 2 orang itu tadi belum meloncat ke sebelah dalam pagar tembok. Aneh, bisik Hong Bu. Kalau mereka itu orang dalam, mengapa mereka bergerak di luar pagar tembok, dan bukan langsung masuk melalui pintu gerbang? Siapapun adanya mereka, kita harus mengetahui dengan jelas sebelum turun tangan, bisik Qin Liong. Karena 2 orang itu lenyap, Hong Bu dan Qin Liong melanjutkan perjalanan mereka untuk memeriksa keadaan sekeliling pagar tembok itu, untuk mencari jalan masuk yang baik dan tepat sambil menanti cuaca sampai gelap benar. Akan tetapi, ketika mereka melalui semak-semak tiba-tiba ada 2 sosok tubuh orang menerjang mereka dari balik semak-semak itu. Gerakan 2 orang itu sedemikian cepatnya sehingga Hong Bu dan Qin Liong terpaksa bergerak cepat pula dan sambil mengerahkan tenaga mereka menangkis lengan mereka yang bergerak untuk menotok. Duh! Tukang Bu? Des! 4 orang itu terdorong mundur dan semua merasa kaget bukan main ketika mendapat kenyataan betapa kuatnya tenaga pihak lawan. Akan tetapi, mereka menjadi semakin kaget, heran dan juga gembira setelah saling mengenal. Kiranya 2 orang itu bukan lain adalah Kam Hong dan Cisian. Melihat mereka seketika wajah Qin Liong menjadi kemerahan karena merasa malu, akan tetapi sebaliknya Hong Bu menjadi girang bukan main. Di lain pihak, Kam Hong dan Cisian juga terkejut melihat 2 orang pemuda itu yang baru mereka kenal setelah mereka bertanding tangan tadi karena cuaca sudah mulai gelap. Saudara Sim Hong Bu dan Kau Qin Liong, seru Kam Hong dengan mata terbelalak lebar. Kiranya kalian ini. Kami sangka peronda. Sementara itu, Cisian hanya memandang kepada 2 orang pemuda itu dengan wajah kemerahan. 2 orang pemuda yang baru saja mengajukan pinangan kepadanya. Mari kita bicara agak jauh dari sini, bisik Hong Bu sambil meloncat pergi dan yang lain mengikutinya. Setelah tiba di tempat agak jauh dari pagar tembok, Hong Bu lalu menjura kepada Kam Hong dan Cisian, lalu berkata, "Sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu dengan Jiwi di sini. Seolah-olah Jiwi dituntun oleh Tuhan untuk membantuku, setelah Jenderal Kau Qin Liong juga datang membantuku." Lalu dengan singkat namun jelas Hong Bu menceritakan tentang rombongannya yang berjumpa dengan 3 orang datuk Im Kan Ngo Okei dan Hek I Moong dan betapa keluarga Chu telah ditawan oleh 4 orang datuk sesat itu. Aku seorang diri tidak mampu melawan mereka dan terpaksa melarikan diri. Hong Bu mengakhiri ceritanya. Dan kebetulan sekali aku berjumpa dengan Qin Liong. Malam ini kami melakukan penyelidikan untuk melihat apakah benar 4 orang datuk itu berada di sini dan apakah keluarga Chu ditawan di tempat ini. Ketika kami melihat bayangan Jiwi, kami mengira Jiwi adalah 2 orang di antara mereka. Dan bagaimanakah Kam Tai Hiap dan Nona Bu dapat berada di sini? Qin Liong bertanya. Melihat sikap 2 orang pemuda itu biasa saja, seolah-olah tidak ada kandungan penyesalan hati sedikit pun tentang peristiwa penolakan pinangan mereka terhadap Cisian, hati Kam Hong merasa girang dan juga kagum sekali. Mereka sungguh patut menjadi pendekar-pendekar muda yang gemblengan, tidak mudah menaruh dendam pribadi. Juga Cisian merasa lega melihat sikap mereka.
Kebetulan sekali ketika kami lewat di sini, kami melihat berkelebatnya bayangan Heki Moong memasuki rumah ini. Kami merasa curiga dan terheran-heran bagaimana datuk itu tiba-tiba muncul di tempat ini, maka kami lalu mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan, kalau perlu membasmi kakek iblis itu. Dan baru saja kami melakukan penyelidikan, kami melihat kalian berdua dan mengira bahwa kalian adalah peronda atau anak buah Koa Kausu. Kam Hong menjelaskan. Jangan khawatir, Hong Bu, aku akan membantumu menghadapi iblis-iblis itu dan membebaskan keluarga Chu, kata Cisian dan suaranya kini biasa kembali terhadap Hong Bu, mengingatkan pemuda ini ketika mereka berdua dahulu pernah bekerja sama menghadapi Heki Moong yang lihai. Maka gembiralah hatinya. Terima kasih, katanya gembira dan kini dia tidak merasa ragu lagi bahwa dia akan dapat menyelamatkan keluarga Chu, terutama Pek In yang dicintanya. Tanpa ragu-ragu lagi dia pun berkata melanjutkan. Kini aku yakin bahwa tunanganku akan dapat diselamatkan. Kam Hong dan Cisian memandang dengan mata terbelalak, dan Chin Liong sendiri pun bertanya. Tunanganmu? Ah, kiranya engkau telah bertunangan dengan Nona Chu Pek In? Bagus. Selamat, Hong Bu. Kam Hong dan Cisian juga memberi selamat yang diterima dengan gembira oleh Hong Bu. Sekarang belum waktunya kita bergembira, tiba-tiba Chin Liong mengingatkan. Yang penting sekarang adalah rencana penyerbuan untuk menyelamatkan keluarga Chu. Setelah Kam Tahiap dan Nona Bu hadir, hatiku tidak khawatir lagi. Kami berempat kiranya akan sanggup menghadapi mereka berempat. Betapapun juga, yang paling perlu adalah membebaskan keluarga Chu yang tertawan. Maka, menurut pendapatku, harus dipergunakan siasat untuk memberi kesempatan kepada Hong Bu untuk menyelinap ke dalam dan membebaskan mereka. Jenderal muda ini lalu menjelaskan siasatnya dan 3 orang pendekar yang mendengarkan dengan penuh perhatian hanya mengangguk menyetujui karena mereka tahu bahwa Cao Chin Liong, selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga merupakan seorang ahli siasat perang sehingga tentu saja lebih ahli dalam hal melakukan penyerbuan seperti itu. Tak lama kemudian, sesuai dengan rencana yang diatur oleh Cao Chin Liong, sepasukan prajurit penjaga keamanan kota Lochou telah mengepung rumah perguruan silat itu, dipimpin oleh Jenderal Cao Chin Liong sendiri yang ditemani oleh Kam Hong dan Cisian. Pintu gerbang digedor dari luar dan dengan suara lantang seorang prajurit pelapor meneriakkan kepada guru silat Cao Chin Gu untuk membuka pintu gerbang karena komandan pasukan keamanan kota Lochou hendak bicara. Tentu saja para penghuni perguruan itu menjadi panik ketika mereka mengintai dari balik pintu gerbang dan melihat bahwa tempat mereka telah dikepung pasukan pemerintah yang bersenjata lengkap. Dengan wajah pucat terpaksa Koa Chin Gu keluar setelah pintu gerbang dibuka. Dia mengenal Komandan Tio yang mengepalai pasukan keamanan kota itu, maka segera dia menghadap Tio Chiang Kun yang berdiri di sebelah kiri Chin Liong yang tidak dikenalnya karena pemuda ini mengenakan pakaian biasa. Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.